Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kembali nama saya Anjupayudin dari kelas ekstensi dengan NIM 34 12 22 10 12. Di sini saya akan mereview ulang tentang materi dari materi 8 sampai 13. Akan tetapi di sini hanya akan saya review untuk materi pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-10. Untuk yang pertama, untuk pertemuan ke-8, yaitu tentang aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata merupakan aplikasi yang mengolah sebuah kata yang berkaitan dengan dokumen yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan, yaitu membuat, mengedit, memodifikasi, mencetak, ataupun menyunting sebuah dokumen. Nah, contoh beberapa aplikasi pengolah kata ada Microsoft Word, Microsoft 365, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada cara membuka contoh suatu aplikasi pengolah kata. Contohnya di sini Microsoft Word. Yang pertama, masuk ke Microsoft Word yang ada di laptop masing-masing. Kemudian klik 2 kali pada mouse ataupun touchpad Anda. Lalu ketika sudah masuk ke halamannya, mungkin tampilannya akan seperti ini. Gitu. Kemudian ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki Microsoft Word. Yang pertama kelebihannya yaitu tampilan mudah dimengerti bahkan untuk pemula. Kemudian terdapat fitur dasar yang berguna untuk menulis dan mengedit dokumen, adanya menu Smart yang memudahkan untuk memilih template, dokumen, dan sebagainya. Dan untuk kekurangannya, semakin baru versinya, kemudian spesifikasi yang diperlukan untuk versi barunya lebih tinggi gitu, dari versi-versi sebelumnya. Dan untuk versi barunya mungkin jadi aplikasi berbayar. Selanjutnya ada bagian-bagian lembar kerja pada Microsoft Office Word. Yang pertama ada Workspace. Nah, Workspace ini adalah layar atau tampilan tulisan yang lembar kosong atau lembar kerjanya dari Microsoft Word. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian ada toolbar. Biasanya terdiri dari 10 bagian. Nah, toolbar ini ada File, Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, Mailings, Review, View, Help, dan Tell me what you want to do. Kemudian ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering kita gunakan. Nah, di sini ada Save, terus Undo. Nah, ini gambarnya ada di sebelah kiri atas biasanya. Tergantung tampilan Microsoft yang kita punya gitu. Kemudian ada title bar. Title bar ini yaitu menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Biasanya terdapat di bagian atas, di bagian atas tengah biasanya untuk title bar. Kemudian ada kontrol jendela. Kontrol jendela ini yaitu untuk mengarsipkan, mengecilkan, menumpukan, dan membesarkan sebuah dokumen yang sedang dibuka. Nah, di sini ada ini untuk pembuka akun, untuk menghubungkan akun antara Microsoft Word dengan akun. Mungkin ada Gmail, email, dan sebagainya yang kalian punya. Di sini ada minimize, di sini ada juga maximize. Dan ini untuk X ini yaitu close, untuk menutup aplikasi. Kemudian ada tab management. Tab management ini merupakan bagian tampilan Microsoft untuk memanajemen tulisan. Nah, ini scroll bar. Scroll bar ini untuk menggeserkan lembar kerja pada Microsoft Word. Ya, biasanya di Microsoft Word ada di bagian kanan bawah. Ini untuk mengkursor atau menggeserkan lembar kerja dari atas ke bawah ataupun ke kiri atau ke kanan gitu. Kemudian adalah ruler. Ruler ini merupakan bagian Microsoft Word untuk menampilkan garis bantu. Nah, di sini ruler ini berupa yang artinya penggaris juga. Nah, ini jaraknya ada bisa 1 cm, tergantung yang kita butuhkan. Ini seperti penggaris gitu. Kemudian ada status bar. Status bar ini untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi saat beroperasi. Ini ada page 6 of 6, maksudnya ini halaman lembar kerja ke-6 dari 6 lembar gitu. Kemudian ada 370 words. Di dalam 6 halaman tersebut ada 370 kata. Kemudian dalam bahasa Indonesia. Lalu ada page view. Page view ini ada di bagian bawah kanan atau bawah kan
di bagian kanan bawah, di di bawah di bawah scroll bar. Nah, ini berupa buku, halaman seperti buku, ini lembaran, ini online, lembaran online. Di sini ada maksimum, ada minimum untuk memperkecil dan memperbesar halaman kerja. Lalu ada account and share, yang merupakan fitur terbaru dari Microsoft Word. Untuk Microsoft versi terbaru mungkin ada yang account and share, sedangkan Microsoft yang lama atau versi lama mungkin sudah belum ada, mungkin belum ada. Lalu ada text cursor. Text cursor ini biasanya berupa uh, garis yang muncul tidak kayak gitu, tetapi itu teh berfungsi untuk menampilkan apa yang kita ketikan gitu, atau yang kita akan masukkan gambar atau save dan juga sebagainya. Itu teh untuk untuk mengarahkan atau menampilkan di mana sih kita akan menulis gitu di lembar kerjanya. Lalu di sini ada penjelasan mengenal referensi dan juga daftar pustaka. Referensi itu sendiri itu untuk mencegah plagiat pada sebuah laporan agar tidak terkena undang-undang plagiat. Kemudian referensi ini juga merupakan sumber informasi yang berisikan sebuah informasi yang valid. Dan juga sebelum mengambil referensi ada juga sebuah kutipan. Nah, kutipan ini merupakan pengambilan sumber dari referensi yang digunakan dalam membantu untuk membuat sebuah laporan dan biasanya menggunakan bahasa sendiri yang disebut dengan parafrase itu. Lalu penulisan kutipan dari buku teks. Nah, penulisan kutipan juga jika untuk penulis buku satu orang, maka penulisannya yaitu judul kutipan dulu, lalu nama belakang penulis, kemudian tahun, setelah tahun ada titik dua jumlah halaman gitu. Nah, untuk penulisannya berupa parafrase, yaitu penulisan sendiri, penulisan bahasa sendiri. Lalu penulisan kutipan jika penulisnya buku dua orang. Nah, ada judul kutipan, nama belakang penulis satu, nama belakang penulis dua, tahun, jumlah halaman. Kemudian ada penulisan untuk jumlah penulis buku tiga orang, seperti biasa, sampai nama belakang penulis tiga, kemudian tahun, dan juga jumlah halaman. Lalu apabila untuk lebih dari tiga orang, ada penulisannya judul kutipan, lalu hanya nama belakang penulis satu saja. Untuk nama penulis lainnya ditulis dengan DKK biasanya gitu. Tahun, jumlah halaman. Kemudian ada contoh untuk penulisan kutipan dari internet. Untuk penulisan kutipan dari internet ini tidak berupa parafrase, tetapi ada formatnya tersendiri gitu. Seperti masukkan website, autornya, tahunnya, tanggalnya, biasanya seperti itu. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka, untuk formatnya yaitu penulis, tahun, judul buku, kota, penerbit. Contoh untuk satu orang seperti ini. Misalkan Wahyudin tahun 2022, ini judul bukunya atau judul judul bukunya yang kita cantumkan dalam daftar pustaka, kemudian kota dan penerbitnya di mana gitu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka dari internet atau website. Nah, ini contohnya seperti ini, ada untuk formatnya penulis, tahun, judul artikel yang ini rangkuman aplikasi komputer dan sampai daftar pustaka, kemudian tanggal aksesnya diakses pada tanggal 30 November 2022, dan biasanya untuk referensi ulangnya yaitu ada alamat website ini. Untuk daftar pustaka ini disusun harus sesuai alfabet. Kemudian ada contoh syarat penggunaan Mendeley tanpa aplikasi langsung dari aplikasi Microsoft Word. Di sini saya contohkan, buka aplikasi Microsoft Word yang pertamanya, kedua setelah itu di bagian toolbar pilih bagian reference, yang bagian atas ada reference, pilih, kemudian pilih yang insert station, kemudian akan muncul desktop Mendeley seperti ini. Mungkin untuk versi lama tidak akan muncul karena ini untuk versi baru gitu. Kemudian kita akan membuat sebuah citation atau daftar pustaka, pilih icon add plus yang bagian ini, bagian kiri atas add plus, kemudian kita akan diarahkan ke bagian buku mana yang kita akan referensikan atau kita ambil referensinya gitu.
Jika sudah, klik open. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu. Di bagian sampingnya, bagian samping mendelainya. Nah, jika dirasa sesuai, maka ketikkan apa saja di bagian luar details, tetapi bukan di bagian luar bagian mendelainya. Ketika itu akan otomatis update, kutipan akan berubah. Nah, kan di sini misalkan belum sesuai dengan judul atau autornya. Nah, di sini ada autornya di program Estek kan tidak mungkin ya, itu kan namanya gitu. Nah, untuk namanya ada D Kumoro, maka yang D program Esteknik itu dihapuskan gitu. Dengan cara kita edit sendiri di sini, ketikkan saja di autors-nya, kemudian hapus gitu. Untuk mengupdate-nya kita klikkan di bagian luar kotak yang ini gitu. Nanti akan otomatis terupdate. Nah, setelah terupdate, kita mengcopy daftar pustakanya dengan cara yang misalkan yang atas sudah diupdate, kemudian diklik kanan, pilih copy as, kemudian formatted citation. Nah, setelah itu di bagian referensi atau halaman referensi kita pastekan dengan cara Ctrl V. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, gitu. Lalu untuk pertemuan ke-9, yaitu tentang pengenalan program pengolah kata. Dengan mengenal program pengolah kata, kita dapat mempermudah dan mempercepat suatu laporan yang kita buat agar lebih mudah, agar lebih terlihat rapih gitu dalam penyusunan lembar kerjanya. Bisa juga untuk pengolah kata itu bisa membuat tabel, bisa memperhitungkan rincian biaya ataupun statistik tentang banyaknya atau jumlah dari penduduk atau hal yang lainnya gitu. Kemudian untuk pengenalan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, yang mana spreadsheet ini merupakan sebuah program yang memiliki fungsi untuk mengolah data baik berupa tulisan maupun angka. Nah, adapun fungsinya untuk membuat tabel data, membuat lembar kerja, mengolah angka untuk perhitungan sebuah data dan grafik, mengolah data dengan menggunakan rumus, grafik, dan juga data, dan membantu pekerjaan di bidang statistik ya. Nah, untuk aplikasi pengolah angka, yang mana di dalamnya itu didominasikan dengan angka-angka gitu. Nah, contoh aplikasinya ada KSPRIT yang bersifat open source dan bersifat multi-platform. Kemudian ada Genome, Genomeric yang bersifat open source, multi-platform, adanya tampilan GUI yang merupakan user friendly gitu. Kemudian ada Open Office Calc yang bersifat open source, multi-platform, cenderung lebih mudah digunakan untuk pemula. Kemudian ada Lotus 123, dan yang sering muncul atau umum yang digunakan itu Microsoft Excel yang dikeluarkan oleh Microsoft yang merupakan sistem Windows dan juga mudah untuk digunakan untuk pemula yang paling banyak digunakan banyak orang gitu. Lalu aplikasi pengolah angka untuk isinya apa saja gitu. Yang pertama ada tab home, sama halnya seperti tab home Microsoft Word tetapi dilengkapi dengan yang pertama ada styles, kemudian ada sales dan juga ada editing. Di dalam styles ada conditional formatting, format tabel, sales styles, yang dimana fungsinya untuk pengolahan data. Lalu ada sales. Sales ini isinya ada insert, delete, format, yang mana fungsinya untuk pengaturan format tabel, menambah baris kolom. Lalu yang ketiga ada editing, yang di dalamnya ada auto sum, fill, clear, sort, and filter, find, and select, yang berfungsi untuk mengatur tipe data. Nah, yang kedua ada tab insert. Tab insert ini digunakan untuk memasukkan berbagai objek, namun difokuskan dalam penyajian data seperti chart, tools, sparklines, filters, dan juga tables. Nah, untuk yang tab page layout, di sini fungsinya untuk mengatur layout dokumen dan worksheet, yang mana di dalamnya ada page setup dan juga sheet option. Lalu ada tab formulas, yang mana fungsinya merupakan ciri khas Microsoft Excel untuk mengolah data dan fungsi pada formula. Lalu ada tab data untuk berbagai pengolah data di luar pemanfaatan fungsi seperti pengambilan data dari sumber eksternal, memfilter data, mengubah teks menjadi kolom, melakukan validasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada review. Nah, untuk review ini berfungsi untuk mereview data seperti comment data, protect sheet, protect book, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga view untuk menampilkan sheet review. Nah,
Adapun perangkat lunak mengolah gambar dan jenisnya yang diambil dari referensi haloedukasi.com. Yang pertama, fungsi dari perangkat lunak pengolah gambar. Yang pertama dapat membantu pembuatan rancangan bangunan, yang kedua dapat membantu pembuatan sampul buku, majalah dan lain sebagainya. Yang ketiga membantu dalam pembuatan desain undangan agar tampil menarik. Yang keempat memudahkan pembuatan tampilan kalender dan seterusnya. Kemudian ada macam-macam perangkat lunak pengolah gambar. Di sini ada Corel Draw, lalu Inkscape, Adobe Photoshop, GIMP, Photoshop, Photoshine, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, AutoCAD, Paint. Lalu di sini ada rekomendasi 10 aplikasi edit foto di PC terbaik 2022 yang diambil dari YouTube yang nama YouTube-nya aplikasi edit foto di laptop gratis. Di sini ada 10 rekomendasi. Yang pertama ada Photoscape, Chase Draw, PaintNet, Photopos, Pixbolder, Photoshop, Tools, Irfan View, Photo Filter, Photobuy. Lalu ada yang selanjutnya 5 aplikasi edit video PC terbaik tanpa watermark tahun 2021. Ada Lightworks, DaVinci Resolve 17, OpenShoot, AVS Video Editor, dan juga VideoPad Video Editor. Kemudian ada 5 aplikasi editing video terbaik di Android pada tahun 2022. Ada KineMaster, CapCut, VN Editor, Power Director, FilmMaker Pro. Nah, di sini diambil referensinya pada modul atau pada materi mata kuliah aplikasi komputer diambil dari Google Classroom. Nah, di sini untuk materi pertemuan ke-10 yaitu tentang aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Yang pertama ada Draw.io. Draw.io ini merupakan baik untuk pertemuan ke-10 yaitu tentang aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Tapi untuk pertemuan ke-10 ini tidak dibahas semuanya, tetapi dibahas setengahnya lagi oleh rekan saya gitu. Yang pertama ada Draw.io. Draw.io ini merupakan aplikasi tools yang digunakan untuk menggambar diagram seperti flowchart, UML, ancillary relation, dan juga advanced. Nah, di sini ada contoh perancangannya, ada diagramming, UML, Atlassian, Confluence, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi ini mulai digunakan dan diterbitkan pada tahun 2000 oleh industri pengembangan perangkat lunak di Wiesbaden. Nah, ini contoh gambar tampilan Draw.io ini. Yang pertama, di sini ada nama file, kemudian yang kedua ada format filenya, kemudian ada yang ketiga jenis-jenis template, kemudian yang keempat ada tampilan template. Kemudian langkah-langkah penggunaan Draw.io ini di sini saya menggunakan browser. Yang pertama ada buka Chrome atau Mozilla, lalu search Draw.io desktop. Kemudian pilih web paling atas yang ini, flowchart, marker, and online diagram software. Nah, setelah itu kita akan dapat mengenablekan dengan akun yang kalian miliki. Maksudnya mengenablekan ini ialah menghubungkan akun yang kita punya dengan aplikasi diagram yang kita buka gitu. Nah, setelah itu akan diarahkan seperti ini, kita akan diarahkan memasukkan email dan juga password untuk login pada aplikasi tersebut. Nah, di sini akan muncul seperti ini, kemudian klik create new diagram. Nah, seperti ini saya sudah contohkan membuat chart gitu. Di sini ada chartnya atau shapes-nya, lalu kita simpan di bagian bar kerjanya seperti ini.
Nah, untuk penyimpanannya, bentuk formatnya kita bisa dalam format PNG, JPA, JPEG, SVG, PDF, dan juga XML. Nah, yang kedua ada dbdiagram.io, dbdiagram.io, yang mana digunakan untuk menggambar diagram database dan juga menggunakan bahasa khusus, yaitu seperti domain DSL. Nah, contoh untuk hasil perancangannya yaitu diagram database relationship. Lalu, aplikasi ini mulai digunakan dan diterbitkan pada tahun 2013 oleh Holistic Community. Nah, di sini ada contoh gambaran tampilan dbdiagram.io. Nah, langkah-langkah penggunaan dbdiagram.io ini, yang pertama, biasa dalam Chrome atau website yang kita punya, ketikkan dbdiagram.io, lalu nanti akan muncul website biasa, nanti ketikan yang paling atas, nanti muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan yang tadi, lalu create your diagram. Nanti akan diarahkan seperti ini. Ini udah saya gunakan seperti nanti contohnya seperti ini gitu. Nah, setelah kita misalkan sudah selesai, nah kita akan mengekspor atau menyimpan file yang sudah kita simpan. Nanti ada format yang kita inginkan gitu. Misalkan sudah disimpan dalam bentuk file dbdiagram.io itu. Nah, di sini ada formatnya, ada PDF, PostSQL, MySQL, SQL Server, PNG, dan juga lain sebagainya. Kemudian setelah misalkan sudah disimpan, nah disimpan juga setelah kita ekspor, kita bisa import juga gitu. Yang sudah tadi disediakan ada PDF dan sebagainya, kita bisa import ke format ini gitu. Nah, yang selanjutnya ada Lucidchart. Lucidchart ini merupakan diagram berbasis Float dan kolaboratif yang berbayar jika ingin digunakan tanpa batas. Dan Lucidchart ini dapat digunakan untuk flowchart, process maps, dan model UML, DLS. Contoh hasil perancangan pada Lucidchart antara lain antara muka, syarat dan pas, penulisan bersama secara real-time, kursor aktif, penautan data, kemampuan import dan ekspor SQL. Nah, aplikasi Lucidchart ini mulai diluncurkan pada tahun 2008 oleh Bandits dan juga Carlson, dan diproduksi oleh Lucid Software Inc. di Amerika Serikat. Ini contoh gambar tampilan Lucidchart. Di sini diambil dari Android, munculnya seperti ini. Gitu. Nah, langkah-langkah penggunaan Lucidchart, yang pertama unduh dulu aplikasi Lucidchart-nya di aplikasi Play Store. Nah, kemudian login sesuai akun kalian, lalu nanti akan diarahkan seperti ini. Setelah itu, pilih tanda plus, nanti tadi ada tanda plus dulu. Nah, ini ada tanda plus, nanti kita klikkan yang ini, add. Kemudian nanti untuk menambahkan folder atau proyek baru, di sini ada create new folder. Kemudian jika sudah disimpan atau kita memiliki manajemen atau folder yang kita punya gitu ya, punya proyek yang lama, kita bisa import. Kemudian edit, dan juga ada choose template, yaitu penggunaan template yang kita inginkan. Gitu. Setelah misalkan udah new create, lalu di sini akan diarahkan untuk menuliskan atau memberikan judul dalam file tersebut gitu. Nah, nanti akan disimpan seperti ini. Nah, kemudian ada Quick DBD. Quick DBD ini merupakan tools RFD yang berbasis teks dan dengan cepat menggambar diagram yang diperlukan. Contoh hasilnya template diagram, bagian organisasi, mind map, flowchart, drag and drop, dan lain sebagainya. Lalu aplikasi Quick DBD ini mulai diluncurkan pada tahun 2017 oleh Dovetail Technology Ltd. Ini contoh tampilan dari Quick DBD. Nah, untuk langkah-langkah penggunaan Wikibedi, di sini saya sudah mencantumkan link YouTube-nya untuk memperjelas dalam penggunaannya. Gitu. Kemudian ada SQL DBM. SQL DBM ini merupakan perkembangan dari SQL tersendiri yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional.
Contoh perancangannya ada template diagram, bagian organisasi, mind map, flowchart, drag and drop, dan lain sebagainya. Kemudian dibuat pada tahun 1970 oleh Johnny Orkel dan dirancang oleh Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Weiss pada tahun 1974. Ini contoh tampilan dari SQL DBM. Langkah-langkah penggunaan SQL DBM ini, yang pertama masuk ke web SQL DBM, kemudian klik Start Designing Online Free. Untuk di sini pilihan online free ini untuk berbasis gratis gitu. Untuk berbasis bayarnya biasanya lebih lengkap isinya. Nah, setelah muncul halaman baru, pada sudut kanan terdapat ikon SQL DBM. Nah, yang mungkin sebelah kiri SQL DBM yang ini. Kemudian select ke new project. Nanti akan pilih yang ini, nanti akan ke new project. Kemudian pilih database yang diperlukan, kemudian pilih new project. Nah, ketika sudah tampil halaman baru, pilih ikon berbentuk tabel, kemudian yang ini, kemudian arahkan dan klik kursor ke subject area untuk membuat tabel baru. Nah, untuk yang ketiga ini, itu untuk memperbarui atau update tabel, lakukan double klik atau klik kanan pada tabel, kemudian pilih edit, sedangkan untuk menghapus tabel, pilih remove atau delete pada tabel tersebut. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi tools ini, Microsoft Visio atau Microsoft Office Visio, yang merupakan sebuah program aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat diagram alir, brainstorm, dan juga skema jaringan. Nah, contoh perancangannya yaitu template diagram, bagian organisasi, mind map, flowchart, drag and drop, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi ini mulai dirilis pada tahun 1992 dan dirilis kembali hingga stabil tahun 2006 oleh Microsoft Corporation. Nah, ini contoh tampilan dari Microsoft Visio seperti ini. Kemudian langkah-langkah penggunaan aplikasi Microsoft Visio. Yang pertama, pilih menu new yang ini. Kemudian kategoris. Nah, di sini ada Office, ada kategoris. Nah, pilih jika ingin membuat chart, maka pilih kategoris. Biasanya flowchart, maka akan diarahkan seperti ini. Di sini ada lembar kerja kosong berupa kotak-kotak seperti Excel mungkin ya. Setelah itu, maka akan tampil seperti ini gitu. Nanti kita akan pilih shapes yang ada di bagian kiri bawah. Nah, untuk memakai fitur grid untuk mempermudah dalam tahap pembuatan flowchart. Nah, pilih yang tadi halaman utama file, nanti pilih view, di sini view, kemudian grid centang untuk mempermudah dalam tahapan pembuatan flowchart gitu. Nah, kemudian pilih drag shapes yang ada di sini. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk membuat inisialisasi bentuknya. Di sini bentuknya kita bisa klik kiri, misalkan klik kiri, drag gitu, untuk membuat inisialisasi bentuk dari shapes yang kita inginkan. Nah, terdapat dua cara yang tadi untuk menginisialisasi bentuk dari shapes itu tersebut. Yang pertama bisa kita gunakan dengan kursor yang ada di aplikasinya, ataupun kursor yang ada di keyboard kita gitu. Nah, kemudian ada aplikasi tools, software, Glyphy, flowchart, atau dengan kata lain aplikasi Glyphy gitu, yang merupakan sebuah program aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat diagram alir, brainstorm, dan juga skema jaringan. Di sini contoh perancangannya ada template diagram, bagian organisasi, mind map, flowchart, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi ini mulai dibuat oleh Nubra e-Business SL pada tahun 2010. Contoh gambar tampilannya seperti ini. Nah, ada di sini langkah-langkah penggunaan aplikasi Glyphy-nya, yaitu ada pada link YouTube ini. Kemudian ada Smart Draw. Smart Draw ini merupakan sebuah aplikasi komputer untuk membuat denah lantai 2 dimensi dengan cepat dan cukup mudah digunakan oleh siapa saja. Nah, di sini contoh perancangannya ada desain rumah atau bangunan 2 dimensi, 3 dimensi. Kita juga bisa menggunakan flowchart, drop and drag, dan juga lain sebagainya. Kemudian Smart Draw ini merupakan aplikasi yang mulai dirilis pada tahun 1994 dan dirilis oleh Microsoft Corporation. Di sini ada langkah-langkah penggunaan aplikasi Smart Draw pada link YouTube di bawah ini. Lalu ada flowchart.com. Nah, flowchart ini disebut juga dengan diagram alir atau diagram arus, yang merupakan sebuah jenis diagram yang mewakili sebuah algoritma alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk-bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah gitu.
Contoh hasil perancangan pada flowchart biasanya yaitu template diagram, bagan organisasi, mind map, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi ini didokumentasikan pertama kali oleh Frank dan Lillian Gilford pada tahun 1921. Karena flowchart.com ini aplikasi tools yang mungkin paling pertama gitu. Kemudian ada fungsi flowchart itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam sebuah program. Nah, di sini ada penggunaan flowchart. Untuk penggunaan flowchart ini yang mendukung untuk pembuatan flowchart ini, mungkin semuanya, hampir semuanya bisa menggunakan atau digunakan untuk membuat flowchart gitu. Dari pertama itu ada draw.io, dpdiagram.io, Lucidchart, buku DBD, SQLDBM, Microsoft Visio, Google SmartDAO, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi pertemuan ke-8 sampai ke-10, dan juga dalam pertemuan ke-10 itu tidak semuanya dijelaskan karena akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.